Haleluya, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yirni Tirsamantiri, Prodi Pak. Pada saat ini saya akan menjelaskan isi Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dengan bantuan C7SY. Yang pertama yaitu yang ciptaan. Kalau kita boleh tahu, ciptaan itu menurut Alkitab terdapat dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan segalanya dalam 6 hari. Hari pertama adalah Allah menciptakan langit dan bumi, memisahkan terang dari gelap. Hari kedua, cakrawala diciptakan untuk memisahkan air. Hari ketiga, daratan dan tumbuhan muncul. Hari keempat, penciptaan benda langit seperti matahari dan bulan. Hari kelima, ciptaan makhluk hidup di laut dan di udara. Hari keenam, penciptaan manusia Adam dan Hawa sebagai ciptaan istimewa. Yang kedua adalah Abraham. Abraham yang awalnya bernama Abram dilahir di Kusdim. Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah Kanaan, menjanjikan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Meskipun tidak mengetahui tujuan perjalanannya, Abraham taat dan berangkat bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lot. Allah berjanji akan berkati Abraham dan keturunannya menjadikan bangsa yang besar. Salah satu ujian terbesar Abraham adalah ketika Tuhan memintanya mengorbankan anaknya Ishak. Ia menunjukkan ketaatan yang luar biasa dengan bersiap melaksanakan perintah itu. Kita bisa baca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kita masuk yang ketiga, Yusuf. Kisah hidup Yusuf mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Meskipun dikhianati oleh keluarganya, Yusuf menunjukkan sikap pemaaf. Kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi dan merencanakan masa depan menunjukkan pentingnya kecerdasan dan bijaksana dalam mengatasi masalah. Yusuf pernah dibuang ke sumur karena kecemburuan saudara-saudaranya. Yusuf merencanakan untuk membunuhnya, tetapi akhirnya mereka melemparnya ke dalam sumur. Yusuf diselamatkan oleh kafilah yang lewat dan dijual sebagai budak di Mesir kepada seorang pejabat bernama Potifar. Yusuf pernah digoda oleh Sulaika di rumah Potifar. Sulaika, istri Potifar, tergoda oleh Yusuf. Namun Yusuf menolak dan memilih untuk melarikan diri yang menyebabkan difitnah dan dipenjara. Kita bisa baca dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 20. Kita masuk keempat, Musa. Kalau kita boleh tahu, Nabi Musa adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah, dikenal karena mujizatnya dan perjuangannya melawan Raja Firaun yang zalim. Musa kembali ke Mesir atas perintah Allah untuk membebaskan Bani Israel. Salah satu mujizat terbesarnya adalah membela Laut Merah yang memungkinkan dia dan kaumnya melarikan diri dari kerajaan Firaun yang kemudian tenggelam di laut tersebut. Kita masuk ke 5, yaitu Yosua. Yosua adalah nabi yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel setelah Nabi Musa. Ia dikenal karena keberaniannya dalam menaklukkan tanah Kanaan. Dengan perintah Allah, Yosua memimpin umat Israel mengelilingi kota tersebut selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 setelah meniup sangkakala, tembok Yeriko pun runtuh, memungkinkan mereka merebut kota itu. Yosua juga membagi tanah Kanaan di antara 12 suku Israel dan mengingatkan mereka untuk tetap setia kepada Allah. Kita masuk ke 6, yaitu anarki. Dalam Alkitab terlihat jelas dalam struktur sosial Israel kuno, terutama sebelum pembentukan kerajaan. Dalam kitab Hakim-Hakim dinyatakan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Kita bisa baca dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25, menunjukkan masyarakat yang beroperasi tanpa otoritas pusat-pusat. Tuhan dianggap sebagai satu-satunya raja dan pemimpin hanya muncul dalam situasi darurat.
Anarkisme Kristen menolak semua bentuk kekuasaan selain Tuhan. Dengan banyak teolog seperti Jacques Ellul menafsirkan bahwa Yesus dan para nabi berfungsi sebagai penolak otoritas politik. Kita masuk ke 7, yaitu kerajaan. Kerajaan adalah merujuk pada pemerintahan Allah yang berdaulat dan kekal. Sering disebut sebagai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus diangkat sebagai raja. Dan kerajaan ini diharapkan membawa keselamatan dan keadilan bagi umat manusia. Kita bisa baca dalam Matius 4 ayat 17 dan Lukas 17 ayat 20-21. Kerajaan ini bersifat rohani, beroperasi dalam hati orang-orang yang percaya dan tunduk kepada otoritas Allah. Kita bisa baca dalam Yohanes 18 ayat 36. Pada akhirnya kerajaan Allah akan diwujudkan secara penuh saat Yesus kembali untuk menghakimi dunia. Kita masuk ke 8, pembuangan. Merujuk pada periode ketika bangsa Israel dan Yehuda diasingkan ke Babel. Setelah melanggar perjanjian dengan Allah, pembuangan terjadi dalam 3 tahap, yaitu pembuangan pertama, Daniel dan teman-teman dibawa ke Babel. Pembuangan kedua, Raja Yoyakin dan banyak penduduk diangkut setelah pengepungan Yerusalem. Ketiga, penghancuran bait suci dan penahan penduduk oleh Nebukadnezar. Meskipun hukuman Allah berjanji akan memulihkan umatnya setelah 70 tahun. Kita masuk ke 9, senyap. Dalam Alkitab dapat dihubungkan dengan momen-momen penting yang melibatkan keinginan atau ketidakberdayaan. Contoh, saat pasukan Israel mengelilingi kota Yeriko, mereka mengelilingi kota tersebut dengan senyap selama 6 hari sebelum akhirnya berteriak dan tembok kota runtuh. Kita bisa baca dalam Yosua 6 ayat 1-20. Keheningan ini mendadak ketegangan dan persiapan sebelum tindakan besar dari Allah. Selain itu, saat Yesus berada di Taman Getsemani, dia mengalami keinginan spiritual yang mendalam sebelum penangkapannya. Matius 26 ayat 36-46. Momen-momen ini menunjukkan kekuatan dalam keinginan dan iman kepada Allah. Masuk ke 10, yaitu Yesus. Kalau kita boleh tahu, Yesus itu adalah juru selamat kita. Yesus yang dihormati oleh seluruh umat manusia. Kita akan menceritakan tentang Yesus. Kelahiran Yesus. Yesus lahir di Bethlehem dari perawan Maria yang diberitahu oleh malaikat bahwa ia akan melahirkan anak Allah. Kelahirannya dirayakan oleh para gembala dan orang-orang Majus yang datang untuk menyembahnya. Kita bisa baca dalam Lukas 2 ayat 1-20. Masa kecil pada usia 12 tahun, Yesus mengunjungi bait Allah di Yerusalem dan mengesankan para alim utama dengan kebijaksanaannya. Kita bisa baca dalam Lukas 2 ayat 41-52. Setelah itu, tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya sehingga usia 30 tahun. Yesus memulai pelayanannya setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada saat itu, Roh Kudus turun ke atasnya dan suara dari surga menyatakan bahwa dia adalah anak yang dikasih. Kita bisa baca dalam Matius 3 ayat 13-17. Selama 3 tahun pelayanannya, Yesus melakukan banyak mujizat termasuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengubah air menjadi anggur. Ia juga mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan khotbah.
kita bisa baca dalam Matius 5 ayat 7 dan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ajaran dan tindakan Yesus menarik perhatian pemimpin agama Yahudi yang merasa terancam oleh pengaruhnya. Mereka merencanakan penangkapan dan penyalibnya. Kita bisa baca dalam Markus 4 ayat 1 sampai 2. Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Karena Yesus disalibkan karena menebus dosa-dosa manusia. Setelah 3 hari di makam, dia bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada murid-muridnya dan banyak orang lainnya. Kita bisa baca dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8 dan Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pesan terakhir Yesus sebelum naik ke surga, Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita bisa baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, kita bisa mulai mempelajari dari kehidupan Tuhan Yesus kita. Yang pertama, kasih dan pengampunan. Ajaran Yesus menekankan bahwa pentingnya kita harus mengasihi sesama manusia, sesama dan sesama teman-teman kita. Contoh, kita harus mengampuni sesama orang yang ada di sekitar kita. Dan kita harus mengampuni satu sama lain. Kita harus mengampuni teman-teman atau contoh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Yesus mengajarkan kita lagi untuk punya iman dan pengharapan. Kisah kebangkitannya memberikan harapan akan kehidupan setelah kematian bagi para pengikutnya. Yesus juga mengajarkan kepemimpinan melalui pelayanan kita. Yesus menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah melayani orang lain dengan rendah hati. Kita melayani orang lain tidak boleh dengan marah-marah atau dengan kesombongan atau dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita dengan sepenuh hati dan rendah hati untuk melayani orang. Ya, sampai sini. Terima kasih atas kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.